Biasanya pengadilan diperuntukkan untuk mengadili beberapa kasus yang di dalamnya itu ada pertikaian atau perselisihan di antara dua belah pihak, dan pada akhirnya ada sebuah keputusan di mana ada seseorang yang salah dan juga ada yang pihak mungkin enggak bersalah. Dari katanya aja, pengadilan diperuntukkan untuk mereka yang masih hidup, artinya yang masih bisa ngomong dan membela dirinya sendiri dengan berbagai cara, misalnya pakai pengacara atau pembela, sehingga seseorang tersebut bisa terbebas dari hukuman atau memperkecil dari hukuman yang dijatuhkan oleh baginda hakim. Tapi gimana rasanya kalau pengadilan yang diperuntukkan ini bukan untuk manusia hidup, melainkan yang diadili adalah sebuah jenazah, atau gimana sih cara nyebutnya, seorang atau what. Dan bahkan pengadilan ini memanggil sebuah jenazah yang digali kembali dari kuburannya sampai berakhirnya ada sebuah titik temu dan bahkan ada penjatuhan hukuman terhadap jenazah yang diadili tersebut. Wow, benar-benar kayak membingungkan sekali, bukan? So, how can it be? Is that true? Kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. By the way, sebelum kita mulai kisah ini, kayaknya kita bakalan flashback terlebih dahulu di tahun 800-an Masehi, dimana di tahun ini merupakan salah satu tahun puncak kejayaan dari kota Roma dan juga bagian dari Eropa. Dan bisa dibilang, dari peradaban 800 tahun Masehi ini, kejayaan dari gereja-gereja Katolik dan juga peranan Roma dalam menginvasi wilayah-wilayahnya. Jadi bisa dibilang ada hubungan antara agama dan politik kala itu. Dan ditambah lagi, konon katanya peranan dari keagamaan yang terdapat di kota Roma punya hubungan erat dengan politik-politik peperangan kala itu. Singkat cerita, kita sudah sampai di tahun 864, di mana ada seorang tokoh yang mungkin udah kedengarannya familiar di telinga kita semua. Yaps, Bapak Formosus, atau orang-orang mungkin sering mengenalnya dengan sebutan Paus Formosus. Kalau kita lihat dari latar belakang ceritanya, ternyata Formosus ini bukanlah orang biasa, melainkan punya latar belakang perjuangan yang benar-benar lebih di bagian kota Roma, dimana kalau kita kenal bahwa Paus Formosus ini lebih dikaitkan dengan agama, nyatanya beliau lebih daripada itu. Bahkan sejarah pernah mencatat bahwa Paus Formosus ini diangkat sebagai uskup Kardinal Portus pada tahun 864. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu apa itu uskup adalah seorang pemimpin dari keuskupan. Jadi kalau misalnya di logikanya, keuskupan itu kayak versi-versi jaringan antara daerah provinsi ke kabupaten kota, tapi ini versinya lebih ke agamaan gitu atau sekitaran gereja. Kenapa sebenarnya Formosus ini benar-benar kayak diperbincangkan banget dalam hal sejarah? Buktinya pada tahun 866 Formosus pernah menjadi diplomaser. Gimana sih ngomongnya? Pernah menjalin hubungan diplomasi dengan Bulgaria, di mana kala itu Bulgaria benar-benar kayak lagi perang banget tuh. Dan gak hanya mempererat hubungan diplomatik antara Roma dan juga Bulgaria, di tahun 872 Formosus juga pernah tuh bawa yang namanya hubungan diplomatik antara Prancis dan juga Roma gitu. Dan gue juga pernah baca kalau sebenarnya Formosus ini satu-satunya paus yang pernah bisa membujuk Raja Charles II untuk dimahkotai oleh paus. Ya, mungkin sebelumnya nggak ada yang mau memahkotai seorang raja dari segi agama gitu. Karena memang peranan dari Paus Formosus ini benar-benar kayak hebat banget di dunia Roma kala itu. Jadi biasanya kan ya, kalau misalnya kiprah kita udah benar-benar melambung tinggi ke langit, pasti aja ada yang nggak suka. Nah, ini nih beberapa tuduhan yang dituduh kepada Formosus yang melatar belakangi adanya ekskomunikasi atau pengasingan yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma terhadap dari Paus Formosus ini. Tuduhan yang pertama yang dilakukan adalah katanya Formosus ini punya misi tersendiri di balik adanya hubungan diplomatik antara Roma dengan Bulgaria. Tuduhan ini kayak diperdalam lagi, katanya sih Formosus pengen kayak ngerebut dari keuskupan Bulgaria, sehingga dia nggak hanya ingin mendamaikan dunia tetapi kayak membuat kacau balau. Kemudian karena memang udah dapat akarnya dan dimunculkan lagi adanya permasalahan-permasalahan yang lain, misalnya kayak menentang kaisar, meninggalkan keuskupan tanpa seizin dari paus yang lebih tinggi, kemudian memperlakukan aturan-aturan komuni tanpa memperhatikan dari larangan-larangan gerejawi atau orang-orang yang terdapat di gereja. Dan bahkan ada tuduhan yang benar-benar parah banget dituduhkan kepada Paus Formosus, yaitu dia dituduh sebagai pendongkrak dari konspirasi untuk menghancurkan tahta kepausan. Gila ya.
Karena memang ada tuduhan-tuduhan yang benar-benar kacau balau ini, akhirnya pada tahun 872 dari gereja Roma itu memutuskan untuk mengasingkan si Paus Formosus ini, dan kebetulan saya itu belum jadi paus. Setelah diasingkan, akhirnya beberapa tahun kemudian kayaknya gereja Roma ini kayak merasa perlu nih dengan diplomatik, karena memang cara dari Formosus ini benar-benar jitu dalam mempersatukan bangsa. Akhirnya dipanggil lagi yang udah diasingkan ini, yaitu Formosus, untuk kembali ke gereja Roma. Pada tahun 876 atau sekitar 4 tahun setelah diberlakukannya pengusiran terhadap Formosus ini, akhirnya gereja Katolik mencabut kembali tuntutan-tuntutan yang berlaku, sampai pada akhirnya si Formosus ini udah kayak trauma banget, nggak mau lagi kembali ke tanah Roma. Nah, singkat cerita ke inti poin seperti pengadilan yang gue bilang di awal tadi, akhirnya Formosus ini diangkat menjadi paus. Dan pada 4 April tahun 896, Formosus menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Setelah meninggal dunianya si Paus Formosus ini, karena memang tahta gereja Katolik Roma saat itu kosong sepeninggal dari Formosus ini, akhirnya Bonifacius VI merebut tahtanya dan menduduki menggantikan dari peranan dari Formosus. Tapi sayangnya skenario perpolitikan ini benar-benar kayak halus banget dikarang oleh orang-orang yang punya misi terselubung. Hingga setelah 2 minggu menjabat, Bonifacius diracuni dan seakan-akan kayak menderita tuberkulosis dan batuk sehingga meninggal dunia selama 2 minggu menjabat. Setelah Bonifacius VI ini meninggal dunia, akhirnya Stefanus VI mengambil tahta dari gereja Katolik Roma. Dan karena memang si Stefanus ini punya misi dan dendam tersembunyi terhadap si Formosus yang udah meninggal beberapa waktu lalu nih kan, dari sinilah si Stefanus ini memancarkan misi terselubungnya untuk memanggil kembali jasad dari Formosus dan digali kembali untuk diadili karena kesalahan-kesalahan yang belum kelar selama hidupnya. Jadi setelah meninggalnya Formosus, tepatnya 7 bulan setelah meninggal, si Stefanus VI maksudnya, menyuruh kepada seluruh penjaga gereja untuk menggali kembali itu kuburannya si Formosus dan memakaikan si Formosus dengan pakaian pausnya. Dan diadakan pengadilan terbuka nih kepada si Formosus karena memang tuduhan dari masa kehidupannya yang belum kelar terhadap beberapa konspirasi gereja katanya. Pada saat pengadilan berlangsung, jenazah dari Formosus ini digali kembali dan dipakaikan pakaian ketinggian, maksudnya pakaian jubahnya si paus, dan 1 orang ditetapkan sebagai saksi ataupun orang yang akan mewakili dari jenazahnya si Formosus ini untuk menjawab segala pertanyaan dan diletakkan di belakang jenazah. Nah, karena memang siapa sih yang gak takut diletakkan di belakang jenazah yang umurnya udah 7 bulan ya Wak ya. Akhirnya ketika ditanya pertanyaan kepada si perwakilan tersebut, dia dengan gemetarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si Stefanus VI ini. Dan bahkan yang paling fatalnya adalah ketika pertanyaan diajukan kenapa kamu melakukan kesalahan ini, si perwakilan dari Formosus ini menjawab dengan terbata-bata dan ketakutan yang seakan-akan membuat jenazah dari Formosus ini benar-benar kayak merasa bersalah, berdosa dan juga terhina. Akhirnya setelah dilakukan pengadilan yang benar-benar brutal dan kayak memang menggila ini, akhirnya jenazah Formosus dinyatakan sangat bersalah. Dan akhirnya jubah dari kebesaran Formosus ini dicopot, kemudian dipakaikan jubah yang berasal dari orang-orang biasa, dan 3 jari yang digunakan untuk pemberkatan selama hidup dari Formosus ini dipotong di atas pengadilan tersebut. Dan gak hanya sampai di situ, si Stefanus yang kejam ini dan memendam amarah terhadap si Formosus ini kembali melakukan tindakan yang benar-benar brutal. Dia membuang jenazah dari Formosus ini dan tidak menguburkan kembali ke dalam kuburan setempat, tetapi membuangnya ke dalam sebuah sungai yang namanya itu Sungai Tiber. Lanjut ceritanya, ternyata masyarakat di luar itu mengetahui sistem pengadilan yang benar-benar gila ini kan, dan akhirnya ada seorang biarawan yang mengetahui dan menemukan jenazah dari Paus Formosus ini dan kembali tuh disucikan dan dikuburkan dengan orang-orang yang baik-baik. Nah, jadi cemana sepeninggal dari kisah ini, akhirnya penduduk Roma ini komplain terhadap si Stefanus VI. Kenapa kau melakukan hal-hal yang benar-benar brutal kepada jenazah yang udah nggak bersalah? Akhirnya memang pada saat itu penduduk Roma itu banyak kali yang pro terhadap Formosus ini. Akhirnya si Stefanus ini dinyatakan bersalah dan dinyatakan
pemegang hukum paling gila dalam sejarah, dan akhirnya si Stefanus 6 ini dipenjara dan dicekik sampai mati nih sama narapidana di sana. Nah, setelah adanya pemberlakuan ini, akhirnya dinyatakan bahwa Formosus sebenarnya nggak bersalah, dan ini sebenarnya ada kaitan dengan politik-politik yang terdapat di agama dan juga yang terdapat di kota Roma. Itulah gengs beberapa kisah yang benar-benar mungkin nggak masuk akal ya kan ya, tapi inilah yang terjadi, dan gue cuma menceritakan ulang terhadap kalian. Dan juga jika kalian mendapatkan informasi tentang Formosus ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya. See you di the next video.